sering saya katakan, kalau puasa ilmu malam hari, jangan menyibukkan diri dengan sosial media. Duduk dia mending rasakan kebersihan, kejernihan hawa. Yang sudah ditinggalkan banyak manusia yang mayoritas manusia yang tadi perwujudannya seharian. Wujudnya mewakili wujud syaiton, mewakili wujud haiwan, tidur semua. Artinya apa? Berarti gelombang energi, vibrasi positif ini begitu kuat di malam hari sebetulnya. Kenapa kita tidak mampu bangun? Oh, ngelok energinya. Dipuser aja ternyata. Artinya selama ini kita masih berkutat nafsu kita masih berkutat dalam alwamah kita, amarah kita, supiyah kita, mutmainah masih di sini ternyata. Oleh sebab itu saya katakan toh, kalau mau belajar ilmu ketuhanan, kurangi. Kan sudah merasakan kenikmatan itu yang suami istri. Kalau kita ketagihan itu masalah berarti. Artinya kita bohong sama Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya di mana kita menyaksikan keberadaan Tuhan, di mana? Di dalam getaran yang kita rasakan di setiap gerak keluar masuk napas kita loh. Tapi suruh mati besok takut semua. Ini masalah. Takut mati, takut masalah rezeki, takut menghadapi masa depan, takut powernya terkunci ternyata di sini. Masih di pusar, di bawah pusar. Karena masih banyak rasa takut. Murid kan diharapkan bahagia menjemput kepulangan. Orang mau pulang kampung tuh seneng loh. Dibilang-bilang ngantri, berdiri, di kereta, ngantri capek-capek, ya. Naik kapal tuh ngantri, pengen pulang kampung, rindu. Ini nyatanya kebalikannya. Berpulang ke rahmatullah, belum siap. Ada masalah ini. Takutan. Itu tujuan kita loh. Itu negeri kita, dan kita pasti ke situ. Kalau kita masih takut seperti apa? Artinya kita belum ada bekal, power kita belum on, artinya kita masih terjebak di sini. Maka kurangi gitu loh. Kan disediakan kuasa ilmu. Kurangi, ya pelan-pelan, sesuai dengan kemampuan, ya kan? Paling tidak, kalau belum bisa mengurangi makanan, kurangi berkata-kata kotor. Kurangi nyumpai orang. Kurangi nyumpai diri sendiri. Nyumpai orang aja tidak boleh kok dirinya disumpahi. Kok sial betul ya hari ini. Kok apes banget. Nah, apes betulan. Energi yang kita keluarkan dari mulut kita akan menjadi bumerang, menyerang kita sendiri. Oleh sebab itu dikatakan, murid selama hidup banyak-banyaklah menanam tanaman atau amal kebaikan dari Allah menuju kepada Allah. Ya kan seperti itu. Oleh sebab itu ketika hari Jumat, ya, bagi bapak-bapak di masjid-masjid disediakan kota amal sedekah, ya kan? Itu untuk apa sih? Untuk melepas rasa keterikatan kita terhadap materi. Betul kan? Wah, di kantong ini 2.000, 5.000, 10.000. Kalau kasihkan 10.000, rokok udah cukup ya, 2.000 aja lah. Ya kan? Kenapa enggak yang terbesar, kok yang terkecil terus? Artinya kita masih betul kan? Ya kan enggak setiap hari. Itu untuk latihan sebetulnya loh. Agama mengajari seperti itu. Kalau yang kita lihat yang kecil, berarti kita dapatnya iya kan? Paham nggak maksud saya? Ini gambar, ini contoh. Artinya apa? Ketika kita mempunyai metode berserah diri, oh ternyata saya tidak boleh takut dalam kehidupan.
masa depan yang baik atau yang buruk, yang sukses atau yang gagal, ternyata kita yang menciptakan sekarang. Enggak? Ketika kita mengeluarkan yang terbaik untuk kita, ya, enggak? Ada tetangga repot, kita bantu. Ada suami kita capek, kita bantu. Ada istri lelah di rumah, kita bantu. Sering membantu. Apalagi ke dalam diri. Oh, diri saya kok males bangun sepertiga malam. Mau bantu nggak kira-kira? Kebanyakan enggak, nyaman tidur lagi. Membantu diri saja enggak mau. Enggak, maksudnya. Ini untuk kebaikan saya. Oleh sebab itu diajari, inilah senjata kita untuk melawan nafsu-nafsu yang mempunyai energi yang tidak baik. Jihad binafsi. Jihad yang paling besar ialah memerangi sifat yang tidak baik yang menjadi energi negatif yang bisa menyebabkan hidup kita ruwet ini loh. Paham nggak sekarang? Sebabnya kenapa kita hidup menderita di dunia ini. Paham sekarang? Artinya apa? Semua yang kita kerjakan itu konsekuensinya kembali kepada kita sendiri. Artinya sebetulnya kita tidak bisa membohongi Tuhan. Tidak bisa kita membohongi manusia. Sedang kita bohong saja, badan ini pasti menolak kok. Dan ini kalau bohong, kalau orang psikolog tuh bisa baca loh. Karena ketika kita bohong sama orang, bahasa tubuh menolak. Makanya ada contoh-contohnya. Orang kalau bohong, tatapan matanya seperti ini, gerak badannya seperti ini, bibirnya kayak gini, alisnya ngangkat seperti ini, tangannya seperti ini, gelisah. Loh, semua terbaca. Karena tubuh ini jujur, tidak mau diajak berbohong. Yang tujuannya merugikan manusia. Paham kah? Artinya tubuh ini tidak mau diajak hancur sebetulnya. Kita aja yang kebangetan. Jadi di sini saya harap murid-murid, ayo yang sadar hidup itu. Kalau kita ingin mempunyai energi yang tinggi, kita mau aktivasi manunggal. Apa sih fungsinya aktivasi ini? Supaya kita keluar dari masalah hidup yang selama ini meruwetkan kehidupan kita, yang menyusahkan kehidupan kita. Maka, ayo kumpulkan energimu. Yang dari rendah, bangga diri hilangkan, sombong hilangkan, jangan pembenci, jangan pemarah, jangan pendendam. Jangan melemahkan manusia yang lainnya, walaupun engkau pintar, jangan mengaku pintar. Ya. Banyak sekarang melemahkan orang kan? Orang pintar melemahkan orang, mencari kesalahan orang, mencari aib orang, supaya orang jatuh bagaimana. Jangan dilakukan. Kalau ini dihindari semua, maka energi akan naik. Kan disimpan. Kita tidak menjalani itu, energi akan terkumpul. Betul. Kalau energi terkumpul, maka yang energi terkunci tadi di kemaluan naik dia, pusar. Begitu ini semua kita hindari, yang negatif semua kita hindari ya. Maka energi ini akan naik terus. Biasanya seminggu berhubungan badan 7 hari umpamanya. Kalau mantan baru itu ya, kurang-kurangi lah. Itu untuk menarikkan energi maksudnya itu loh. Orang kalau menarik panah, ketapel, kalau kurang kencang, lemparannya bisa jauh enggak? Kalau menariknya enggak kencang, lemparannya jauh enggak? Enggak jauh. Enggak bisa mengenai sasaran. Jangankan mengenai sasaran, jarak berapa meter sudah jatuh. Karena tarikannya lemah. Enggak ada